Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas Ustadzah Wiwi. Ustadzah Wiwi mengajar kelas 6 SD. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Tetap semangat ya meskipun belajarnya di rumah aja. Jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Oke anak-anak, before we study, let's pray together, let's begin. Amin. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, keluarkan buku kalian dan juga alat tulisnya ya. Jangan lupa untuk mencatat materi hari ini. Anak-anak, sekarang kan belajarnya di rumah aja. Coba deh kalian pergi ke halaman rumah kalian. Sudah? Nah, anak-anak coba lihat di sekitar rumah kalian. Apakah ada tumbuhan di sana? Oke, kalau di Ustadzah Wiwi, di dekat Ustadzah Wiwi ini ada pohon mangga anak-anak. Kira-kira pohon mangga ini fungsinya untuk apa ya? Yaps, benar sekali. Tentu pohon mangga itu salah satu fungsinya dimanfaatkan buahnya sebagai sumber makanan bagi kita semua. Kira-kira ini tumbuhan apa ya? Nah, benar sekali. Ini adalah tumbuhan padi anak-anak. Biasanya padi itu dijadikan sebagai sumber makanan bagi bangsa Indonesia. Benar bukan? Kalian kan juga makan nasi tuh. Nah, kira-kira bagaimana ya cara si padi ini tumbuh? Dan daripada penasaran, yuk kita belajar bersama Ustadzah Wiwi. Kita akan belajar tema 1, judulnya Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Yuk simak pembelajaran hari ini. Tahukah kamu, perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2. Secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan secara generatif ini selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, karena penyerbukan ini terjadi pada bunga, kita harus tahu dulu dong bagian-bagian dari bunga. Dan bunga sempurna terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, jadi anak-anak, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Kalau sel kelamin betina itu namanya putik ya. Jadi keduanya tuh ada di bunga ya anak-anak. Setelah kamu tahu proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yuk coba apa saja ya contoh tumbuhannya. Ya, benar sekali. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu ada padi, ada mangga, ada jagung, dan juga apel. Dan masih ada banyak lagi contoh yang lainnya. Sekarang kita beralih pada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang dilakukan tidak kawin tanpa melalui proses perkawinan anak-anak. Jadi macamnya ada 2. Yang pertama yaitu secara alami dan secara buatan. Untuk yang secara alami yaitu proses perkembangbiakan tanpa bantuan makhluk hidup. Sedangkan vegetatif buatan yaitu proses perkembangbiakan dengan bantuan makhluk hidup. Berikut adalah macam-macam vegetatif alami. Yang pertama yaitu rizoma, contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Umbi lapis contohnya adalah bawang. Dan ini adalah umbi batang, contohnya adalah kentang. Selanjutnya adalah stolon, contohnya rumput teki atau bisa juga stroberi. Oke, untuk yang vegetatif buatan, macamnya yaitu ada stek, contohnya ketela pohon, itu stek batang, cocor bebek, stek daun, sukun, stek akar. Terus, mencangkok, contohnya pada tumbuhan mangga. Dan ini adalah contoh proses vegetatif buatan secara merunduk. Contohnya yaitu anggur dan apel. Kalian juga bisa menemukan contoh-contoh yang lainnya. Nah, anak-anak, beberapa tumbuhan yang ada di Indonesia juga ada di negara-negara tetangga loh.
Coba lihat ini bunga apa? Yaps, benar sekali. Ini adalah bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini juga ada di negara tetangga, lebih tepatnya di negara Laos, anak-anak. Tidak hanya tumbuhannya saja anak-anak yang memiliki persamaan, ada juga yang memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Contohnya, negara-negara seperti Malaysia, Laos, dan Indonesia yang hidup berdampingan. Nah, oleh sebab itu mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Apa itu ASEAN, anak-anak? Nah, ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Di Indonesia sendiri, ASEAN ini disebut dengan Perbara, artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Jadi negara yang tergabung di organisasi ASEAN ini ada 10 anak-anak. Untuk mempermudah hafalannya, yuk kita jadikan lagu saja ya. Disimak ya anak-anak. ASEAN adalah sebuah organisasi di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, juga ada Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Laos. Ada 10 anggotanya. Sekarang kita lanjut ke kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Untuk penjelasannya di sini kurang rinci ya anak-anak. Yang rinci kalian silahkan lihat di buku LKS-nya atau buku tematiknya masing-masing. Oke? Pertama yaitu Indonesia. Kesamaannya yaitu pada nilai adat istiadat Indonesia adalah sikap kekeluargaannya anak-anak. Sekarang kita ke rumah Upin Ipin anak-anak. Di mana itu? Yaps, benar sekali, Malaysia. Di Malaysia ini penduduk Malaysia didominasi suku bangsa Melayu yang merupakan etnik pendatang. Negara Brunei Darussalam. Lebih dari 60% penduduk Brunei Darussalam memiliki agama Islam. Brunei Darussalam memiliki desa terapung terbesar di dunia. Namanya adalah Kampung Anyar. Anak-anak, kita harus menanamkan sikap saling menghargai kepada negara-negara tetangga agar tetap terjalin kemakmurannya. Nah, contohnya menghargai agama orang lain, tidak acuh tak acuh, dan sebagainya. Nah, contoh barusan itu merupakan sikap dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib untuk mengamalkan sila-sila Pancasila karena Pancasila sendiri kan sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Yuk kita bahas beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke, kita cross-check sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Singkatnya, sila pertama itu menyangkut tentang nilai religius. Bagaimana Ustadzah cara penerapannya di kehidupan sehari-hari? Contohnya, kita sebagai umat Islam, kita mempercayai adanya Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita juga contohnya yaitu dengan tidak memaksakan suatu agama lain dengan kepercayaan kita. Misalnya si A beragama Islam, terus si B beragama Buddha. Nah, si A tidak boleh memaksakan bahwa si B tersebut harus beragama Islam. Itu tidak boleh karena semua menurut kepercayaan masing-masing. Oke, untuk sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini termasuk nilai kemanusiaan ya. Bisa diamalkan dengan cara saling menghargai, terus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan.
Terus bisa juga contohnya berani membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Untuk nilai-nilai Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila yang ke-3 sampai 5 kita bahas di pembelajaran berikutnya ya. Oh ya, tadi kita kan bahasnya tentang negara-negara tetangga tuh. Kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila yang kedua ini dengan contohnya yaitu mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sebagai bangsa Indonesia, kita bisa menghormati negara lain ya. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang salah satu manfaat tanaman ya. Nah, ini lagi ada contoh pemanfaatan tanaman berupa karya seni, yaitu dimanfaatkan sebagai pembuatan patung. Jadi kalian tahu tumbuhan itu ada kayunya kan? Nah, kayunya tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan patung anak-anak. Jadi bahan untuk membuat patung itu sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu dengan bahan lunak, contohnya yaitu tanah liat, lilin, dan sabun. Untuk yang kedua bahan semi lunak, contohnya kayu mahoni, nih kayu, terus kayu waru dan kayu rindu. Terus untuk yang ketiga yaitu bahan keras, contohnya yaitu dengan bebatuan, terus kayu jati, kayak gitu. Terus yang keempat yaitu dengan bahan cor. Kalau bahan cor tuh contohnya seperti semen, pasir, seperti itu anak-anak. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali macam-macam patung Nusantara ya. Ada yang terbuat dari ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari tanah liat. Untuk prosesnya sendiri kalian bisa lihat di buku tematik halaman 29. Itu ada proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat anak-anak. Anak-anak, bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan bukan? Nanti jangan lupa di rumahnya diulang kembali ya materi ini. Dan untuk selanjutnya, tunggu video-video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di kelas Ustazah Wiwi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.